berprasangka baiklah, karena Allah itu maha baik. Allah itu maha baik dan mengetahui apa yang kau lebih butuhkan daripada apa yang kamu inginkan. Anaknya ini merasa kayak tertekan sekali, saya tidak punya ruang untuk bersuara, kalau misalnya saya berbicara dianggap durhaka gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hermawan yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber podcast pada pagi hari yang semoga insya Allah cerah hari ini. Amin. Oke, selamat datang di podcast yang mungkin gak ngasih solusi janji buat kehidupan kita yang mungkin belakangan ini terasa berat ya teman-teman. Dan kali ini di podcast ini kita akan membahas soal kasus yang pernah viral ya Pak, yang mengenai banyaknya kasus bunuh diri ya Pak belakangan ini ya, yang mungkin kita tidak tahu dikarenakan apa alasannya, kenapa kok banyak sekali yang FOMO ikut loncat dari jembatan buat bunuh diri, mungkin karena putus asa atau mungkin karena percintaannya ataupun hal yang lain. Nah, di sini kami ingin meminta bagaimana sih pendapat Bapak dalam sudut pandang Islam, atau mungkin bagaimana tanggapan Bapak tadi soal anak Gen Z zaman sekarang ini kalau putus asa ataupun seringkali merasa depresi itu agar tidak cepat memilih keputusan untuk bunuh diri gitu Pak. Apa tanggapan Bapak mengenai hal yang viral itu, yang banyaknya kasus bunuh diri itu Pak? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja, jadi memang kasus yang kemarin sempat viral ya di jembatan Cangar ya, Pacet Mojokerto. Jadi memang ada beberapa faktor yang melatar belakangi seseorang itu melakukan suatu tindakan atau suatu perbuatan ya. Jadi ini secara umum dulu, tidak hanya di kasus bunuh diri, dalam hal aktivitas atau apapun itu, ketika seseorang memutuskan untuk melakukan sesuatu, untuk memilih salah satu keputusan, itu pasti dilatar belakangi oleh banyak faktor ya, oleh banyak sebab. Baik itu faktor atau sebab yang dari dalam dirinya sendiri, atau bisa kita sebut dengan faktor internal, atau juga mungkin karena faktor eksternal ya, dari luar kepribadian orang tersebut. Jadi itu yang pertama dulu, banyak faktornya. Nah, kemudian saya sampaikan secara lebih mengkerucut lagi. Salah satu faktor internal yang menyebabkan seseorang itu tadi dalam kasus bunuh diri ya di jembatan Cangar itu, salah satu faktornya adalah dari kesehatan mental atau dari sisi kekuatan spiritualitasnya atau kerohaniannya yang memang dapat saya katakan di level lemah ya. Jadi sebelum nanti dilanjutkan atau oleh pakar lain membahas faktor eksternal, memang yang paling fundamental, yang paling pokok adalah kesehatan batinnya ya. Dalam Islam ya disebut dengan sisi kerohanian lah ya, yang mana itu tentu berkaitan erat dengan kejiwaan seseorang. Dan ternyata memang Islam memberikan pedoman ya dari Quran dan juga hadis ya, bagaimana menjaga, membangun kesehatan mental, kesehatan spiritualitas, sehingga ketika seseorang itu mengerjakan sesuatu ya maka sudah ada dasarnya ya, sudah ada basicnya itu. Nah, dalam Islam yang paling mudah itu adalah semua tergantung pada hatinya ya. Jadi seseorang melakukan A, B, C, D berbagai macam kegiatan itu memang karena gerakan yang muncul dari hati ya, dari hati. Jelas dalam sebuah hadis ya, Mbak Rahma sudah hafal ya,
Jadi hati ini yang menggerakkan semuanya ya, pikiran, kemudian anggota atau organ badan yang lain semuanya berasal dari hati. Dan ditarik atau ditelusuri lebih detail lagi, ada ayat yang sudah familiar juga. Hati itu kemudian bisa tenang, bisa damai, bisa on the track, itu ya tentu dengan ayat yang sudah familiar, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jadi memang kuncinya ada di bersandar kepada Allah ya. Tadi bahasa Qur'annya adalah zikir ya. Jadi ketika seseorang itu kemudian ya jauh ya dari Allah ya, tidak pernah PDKT mendekat ya, maka secara otomatis dia tidak punya sandaran, tidak punya pijakan ya, sehingga ya kesehatan mental dan yang lainnya nanti akan tergerus, akan lemah dan tidak bisa memutuskan atau melakukan perbuatan yang baik, karena memang dasarnya sudah tergerus ya. Tidak ada pondasi iman, akidah yang kuat, begitu. Berarti emang iman ini mempengaruhi banget ya. Betul, iya. Padahal mungkin kebanyakan kalau di sini merasa sendirian ya Pak, padahal Iya. aslinya kita tuh punya Allah loh sebenarnya. Kita tuh kemana-mana padahal berharap sama Allah itu apa ya, lebih menenangkan hati jadi Betul, banyak berharap iya, sama iya. manusia. Betul. Oke. Jadi memang kuncinya ada di zikir itu ya, mengingat Allah ya. Dan puncak dari zikir itu kan adalah sholat ya, sholat. Jadi ketika seseorang ya katakan dia terkena berbagai macam tekanan, cobaan, tapi dia masih konsisten, masih istiqomah dengan sholat wajib dan sunnahnya, maka dia masih punya pegangan, sehingga pegangan zikirnya itu dia masih dijaga ya, maka dia punya pondasi, punya pegangan, meskipun banyak tekanan, banyak cobaan, banyak gangguan, dia masih bisa berpegang di atas zikirnya itu, sehingga bisa ya tetap di track yang baik ya, tidak kemudian melampaui batas seperti kasus yang sempat viral kemarin. Oke. Memang ada kayak pengaruh hubungan seseorang dengan Allah, dengan apa ya, kayak kesehatan mentalnya seseorang ketika seseorang itu tengah menghadapi masalah itu ya. Jelas ada Mbak. Dalam perspektif Islam, hubungan seseorang ya, baik perilaku, kesehatan dan sebagainya, tetap ada kaitannya dengan Allah, atau ya bahasa Qur'annya hablum minallah ya. Jadi ya tetap ada hubungan garis vertikal ke atas ya, yang nanti bisa mempengaruhi bagaimana hubungan kita sesama manusia, atau hablum minannas. Jadi tetap ada kaitannya ya. Islam tidak menafikan hubungan kepada Tuhan ya, bukan sekularisme. Jadi tetap ada kaitannya erat ya dengan hubungan kepada Tuhan. Paling mudah itu bisa dilihat atau tercermin dalam lirik lagunya Tombo Ati itu loh. Nah, itu kan sebenarnya kalau dikaji itu ada hubungan spiritualnya ya, bagaimana mengobati hati ya, secara kebatinan, psikologisnya itu ya dengan 5 hal itu. Nah, 5 hal itu kan kalau dirinci lagi itu basicnya Islam semuanya ya, dari baca Quran sampai dengan puasa ya. Jadi memang ada hubungan dengan Allah semuanya. Menurut Bapak, seberapa penting dukungan keluarga, teman, dan lingkungan dalam membantu seseorang agar tetap kuat untuk menghadapi kegagalan? Baik, nah, jadi tadi yang saya katakan di awal Mbak ya, jadi memang butuh support, dukungan dari teman, sebaya, keluarga, dan juga lingkungan. Inilah yang disebut dengan faktor eksternal ya. Jadi meskipun maaf sudah kuat imannya ya, sudah on the track ya, sudah melaksanakan kewajiban, atau tadi mungkin sudah terbiasa melakukan 5 obat hati ya, tapi maaf lingkungan sekitar juga mungkin kurang support ya, atau mungkin justru
menggerus atau menyurutkan semangat motivasinya, ya memang ini pasti akan berdampak ya. Jadi memang sangat penting yang namanya dukungan support dari keluarga, masyarakat dan juga lingkungan. Paling mudah ya tadi dari obat hati itu kan ada indikator itu yang ketiga, wong kang soleh kumpulono. Jadi memang harus sefrekuensi dengan orang-orang baik. Jadi yang ketiga itu kan memang mengindikasikan untuk kita hidup satu circle, satu frekuensi dengan orang-orang baik, ya kan? Nah, supaya bisa menyehatkan kejiwaan, kebatinan dan juga secara spiritualitasnya bisa sehat. Jadi memang harus berteman ya, masuk ke circle orang-orang yang baik. Ya, dalam hadis jelas ya, berteman dengan pandai besi maka akan kena ya api atau mungkin bau keringatnya. Berteman dengan pedagang minyak maka akan tercium ya, akan terkena bau wangi. Jadi memang harus di circle orang-orang baik. Kalau circle ini kan faktornya eksternal ya Pak? Ya. Dan keluarga, teman itu kan faktornya eksternal juga. Tapi gimana nih kalau misalnya dalam kondisi, terkadang kan ada posisi kondisi itu teman itu tidak semuanya baik ya Pak? Ya. Dan kalau keluarga pun ya naudzubillah, ada yang mungkin anaknya alhamdulillahnya dia secara spiritualnya bagus, tapi dari dukungan keluarga nih, mungkin keluarga juga punya latar belakang mental ya Pak, yang mungkin menyebabkan berapa kondisi keluarga tidak baik ataupun keluarga yang kondisinya lingkungannya tidak sehat gitu ya Pak. Berarti kan dia ini hanya memiliki pondasinya hanya dengan Tuhan ya Pak. Berarti apakah di situ dia benar-benar harus ya sudah memperkuat hubungannya atau spiritualitasnya itu hanya dengan Allah saja atau bagaimana nih Pak kalau kondisi seperti itu? Yang jelas betul dia harus punya pondasi yang kuat ya terlebih dahulu, karena dengan pondasi itu nanti dia bisa mempunyai filter ya. Nah, jadi meskipun dia di circle yang kurang baik ya, kurang support dengan kebaikan ya, selama dia masih punya pegangan yang kuat ya, maka dari sekitarnya yang kurang baik nanti dia masih bisa memfilter, artinya dia bisa menyaring ya, memilah-milah ya, memilih mana yang diterima dan yang tidak. Jadi selebihnya hanya sebatas hubungan sewajarnya saja begitu. Tapi kalau memang tidak sesuai apa yang dia yakini atau mungkin tidak ada manfaatnya, lebih banyak madorotnya, ya dia harus memfilter dan membuang serta menjauh. Jadi harus memilih-milih. Selebihnya ya sudah hanya untuk ya mungkin bahasa Gen Z-nya hanya untuk formalitas saja ya. Tapi dia sudah punya prinsip, dia sudah punya pegangan yang dia yakini itu akan mendatangkan kebaikan. Mungkin ini masih berkaitan dengan kondisi keluarga ya Pak. Ya. Saya kan pernah menemukan kasus nih dari teman-teman saya. Jadi hubungan dengan keluarga ini kan, keluarga juga faktor eksternal ya Pak, untuk mungkin motivasi hidup seseorang gitu kan. Yeah. Tapi terkadang ada kondisi dengan orang tua di mana si anak ini sebenarnya dia anak ketika punya sifat yang mungkin tidak mengenakan atau sifat yang mungkin tidak baik, terkadang kan ada faktor memang bagaimana orang tua mendidik dia nih. Iya, cara mendidiknya. Ya. Tapi kadang orang tua nih suka bilang, aku lebih tua, saya lebih tahu gitu kan. Kalau misalnya si anak ini mungkin sedikit ibarat kata bukan melawan bukan karena dia ingin bangkang Pak, tapi memang ingin bersuara gitu ya Pak, tapi dianggapnya sama orang tua kamu durhaka gitu kan. Jadi mungkin dari anaknya ini merasa kayak tertekan sekali, saya dia punya ruang untuk bersuara, kalau misalnya saya berbicara dianggap durhaka gitu Pak. Nah kan terkadang dari kondisi ini si anak ini bingung ketika
dia ini pengen banget gitu loh, bilang gitu, saya tuh gak suka loh seperti ini, tapi sama orang tuanya dianggap durhaka. Tapi kan kita tidak boleh ya Pak, maksudnya berbicara keras dengan orang tua. Betul, iya. Nah, kalau kondisi seperti ini, apakah anak tetap dianggap durhaka atau memang dalam sisi sudut pandang Islam ada nih misalnya pembahasan kalau yang seperti ini itu tidak selalu orang tua yang benar gitu. Baik, jadi untuk mengatasi atas permasalahan yang disampaikan Mbak Rahmah itu, tuntunan Islamnya adalah wasyawirhum fil amr ya. Jadi untuk berdialog ya, untuk bermusyawarah ya. Itulah jalan yang diberikan, yang disampaikan dari Al-Qur'an. Jadi memang harus ada dialog ya. Harus ada dialog ya. Supaya tadi perbedaan pendapat antara orang tua dan anak itu bisa terselesaikan ya dengan dialog yang bisa memberikan dampak kebaikan. Ya tentu dialog ini adalah dialog untuk hal-hal yang sifatnya masih mungkin bahasa fikihnya yang hukumnya sunnah-sunnah lah ya. Tapi kalau memang sudah kaitannya dengan urusan wajib ya tidak perlu dialog lagi ya. Contoh seorang ayah atau bapak menyuruh anaknya untuk sholat tapi kemudian ngajak dialog ya ini tidak tepat ya. Karena kan sudah jelas hukum sholatnya ya. Jadi dialog musyawarah itu bisa menjadi solusi ketika memutuskan atau mungkin ingin mendidik hal-hal yang tadi ya, yang lebih fleksibel perkaranya ya, mungkin urusan kuliah ya, urusan pola hidup ya, urusan rutinitas keseharian di rumah ya, itu masih boleh untuk dirembuk, didialogkan supaya memberikan atau mendapatkan keputusan yang terbaik ya. Jadi kuncinya adalah di dialog ya, termasuk nanti juga masalah jodoh ya, itu juga perlu didialogkan ya, perlu dimusyawarahkan ya. Kemudian mungkin keputusan-keputusan yang memang itu sangat mendesak, penting, itu perlu didialogkan, musyawarah ya, bahasanya musyawarah. Dalam Quran banyak ya, seperti Luqman Hakim itu juga menasehati ke anak-anaknya ya. Kemudian juga ada dialog ya, pembelajaran dengan metode dialog antara Nabi Musa dan Khidir, itu kan dialog semua. Jadi memang perlu pendekatan ya, bicara baik-baik lah ya. Bicara baik-baik itu insya Allah bisa memberikan solusi. Ya, insya Allah gitu ya Pak. Insya Allah ya. Memang keluarga ini sangat berpengaruh sekali ya Pak, bagaimana dengan ya, betul. hidupnya anak gitu ya Pak, apalagi orang tua, ibu juga sebagai sekolah pertama anaknya, betul, gitu ya Pak. Oke, jadi gini Pak, dalam kasus ataupun yang kondisi anak zaman sekarang nih Pak, apalagi Gen Z ya Pak, ada yang namanya fase hilang arah, Bapak tahu? Ya. Nah, kira-kira nih apa sih kalau menurut Bapak yang Bapak lihat, apa yang menyebabkan fase hilang arah ini terjadi nih pada kayak anak-anak seperti kami? Baik, jadi sekali lagi banyak faktor jelas ya. Tapi kalau menurut apa yang saya pedomani, apa yang saya yakini, jadi pendidikan terhadap seseorang itu kan dipengaruhi dari 3 tempat ya, dari 3 sisi. Satu adalah keluarga, kemudian kedua sekolahnya ya, sekolahan lah ya, tempat dia belajar formal, dan juga pendidikan di masyarakat. Jadi ada pendidikan formal, informal, formal, dan non formal bahkan juga ada ya. Jadi memang sangat berpengaruh dari 3 tempat itu, keluarga, sekolahan, dan masyarakat. Itu yang nanti mempengaruhi perilaku ya, keputusan seseorang, termasuk tadi fase hilang arah ya. Di rumah maaf keluarganya acuh tak acuh ya kan, jadi dibebaskan. Kemudian di sekolah juga sama ya, tidak disentuh jiwa, batin, dan rohaninya. Masyarakatnya juga sama ya kan,
perkotaan ya, maka jelas dia akan terbawa arus ya. Nah, tapi kalau di rumahnya dia masih ada orang tua yang perhatian, yang care, kemudian di sekolah juga masih disentuh, dikawal batin dan mentalnya ya, maka akan selamat. Jadi dari 3 tempat itu sangat berpengaruh semuanya, sehingga jika kepegang 2 itu insya Allah sudah bisa dikategorikan aman lah, lebih safe ya, begitu. Jadi memang kembali lagi ya Pak, orang tua itu sangat berpengaruh Betul, sekali ya Pak. ya, Rumah itu sangat sangat berpengaruh berpengaruh sekali. Jadi mungkin buat kita yang di sini ya, untuk ya mungkin anak-anak yang belum beruntung ya punya rumah yang mungkin sehat, tapi setidaknya kita sebagai Gen Z ini putuslah rantai itu agar kita punya generasi yang mungkin lebih baik gitu, yang mentalitasnya baik, spiritualitasnya juga baik. Ya, betul. Oke, dan terakhir. Apa sih motivasi atau pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada anak muda yang sering overthinking atau kehilangan harapan untuk hidup? Pesannya adalah yang paling mendasar itu husnuzan kepada Allah. Jadi overthinking ya Mbak ya. Yeah. Jadi berpikir secara over ya, berlebihan, membayangkan hal-hal yang belum jelas terjadi. Nah, jadi solusinya adalah selalu mengedepankan husnuzon, berprasangka baiklah karena Allah itu maha baik. Itu saja. Jadi berprasangka baiklah karena Allah itu maha baik ya. Dan kalau sudah terbiasa berprasangka baik, maka insya Allah takdir akan mengarahkan kita kepada hal-hal yang baik, karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya, jadi harus berprasangka baik sebagai hamba. Saya harus yakin ya Pak dengan Allah. Betul ya. Karena Allah itu kan lebih tahu apa yang kau butuhkan daripada Betul, apa yang ya. kamu inginkan. Ya, ya. Oke. Maha baik. Ya Bapak, terakhir ada nggak nih kata-kata motivasi buat Gen Z sekarang ini buat tentang apa ya yang telah kita bicarain tadi? Ya, quotes of the day nih Pak. Yes. Jadi, Apa ya, sesuai dengan apa yang kita bicarakan, karena kesehatan mental dan juga kejiwaan ya tadi yang saya sampaikan ya, berprasangka baik ya karena Allah itu maha baik. Jadi itu sudah menjadi ya zikrullah ya, jadi ingat Allah maha baik ya, berprasangka baik karena Allah itu maha baik ya. Jadi kalau sudah punya mindset seperti itu, meskipun dia punya cobaan, ujian, itu untuk menaikkan levelnya ya, bukan untuk menjatuhkan atau apa. Jadi karena sudah berpikir baik terus gitu loh, nah, dan nanti pasti akan diberi ditambah kebaikan lain dari Allah. Allah maha baik, berprasangka baik karena Allah itu maha baik. ya. Karena hamba yang beriman pasti diberi ujian untuk menguji keimanannya. Betul, ya Pak. untuk naik level dan sebagainya. Ya mungkin hanya ini ya Pak. Terima kasih Baik. sekali sudah memberikan motivasi ini kepada kami dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan kami untuk hari Baik. ini. Semoga teman-teman juga dari podcast ini bisa terbuka hatinya dan mungkin memiliki motivasi untuk melanjutkan Amin. hidup ya. Jangan lupa bahwasanya Allah itu maha baik dan mengetahui apa yang kau lebih butuhkan daripada apa yang kamu inginkan. Ya mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada terkata atau penyampaian kami yang kurang berkenan. Nun wal qalbi mimma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.